Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Luhur menciptakan wajah-wajah bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Dia menciptakan kedua tangannya dari za'faran, misik, anbar, dan kapur. Rambutnya dari sutera. Mulai dari jari-jari kedua kakinya sampai kedua lututnya diciptakan dari za'faran dan wewangian. Mulai dari kedua lututnya sampai payudaranya dari misik atau kasturi. Mulai dari payudaranya sampai lehernya dari anbar. Dan mulai dari lehernya sampai kepalanya dari kafur. Jikalau bidadari meludah dengan sekali ludah di dunia, niscaya ludah itu menjadi misik atau kasturi. Tertulis di dadanya nama suaminya dan sebuah nama dari asma-asma Allah yang Maha Luhur. Di setiap tangan dari kedua tangannya terdapat 10 gelang dari emas. Di jari-jari tangannya terdapat 10 cincin. Dan di kedua kakinya terdapat 10 gelang kaki dari permata dan lu'lu' atau mutiara. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat bidadari yang dipanggil dengan nama Aina. Ia diciptakan dari 4 perkara, yaitu dari misik atau kasturi, kapur, anbar, dan za'faran. Dan tanahnya diadoni atau diaduk dengan ma'ul hayah, yaitu air kehidupan. Semua bidadari merindukan suami-suaminya. Dan jikalau bidadari meludah di laut dengan sekali ludah, niscaya air laut menjadi tawar karena ludahnya. Dan tertulis di atas dadanya atau di bawah leher, barang siapa yang menginginkan agar bidadari sepertiku menjadi miliknya, maka hendaklah ia melakukan amal dengan penuh ketaatan kepada Tuhannya. Di dalam kabar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah yang Maha Luhur menciptakan surga Adnan, Dia memanggil malaikat Jibril, lalu dia berkata kepadanya, pergilah ke surga Adnan dan lihatlah pada apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hamba dan kekasihku. Lalu malaikat Jibril pergi dan mengelilingi surga itu. Lalu muncullah seorang gadis dari golongan bidadari, muncul dari sebahagian istana itu. Gadis itu pun tersenyum kepada malaikat Jibril. Lalu bersinarlah surga Adnan karena sinar gigi serinya, sedangkan malaikat Jibril bersujud. Ia menyangka bahwa sinar itu dari cahaya Tuhan kemuliaan. Lalu gadis itu menyeru kepada malaikat Jibril, wahai yang dipercayai Allah, angkatlah kepalamu. Malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya, lalu memandang pada gadis itu sembari berkata, Maha suci zat yang telah menciptakanmu. Lalu gadis itu bertanya, wahai yang dipercayai Allah, apakah kamu tahu untuk siapa aku diciptakan? Malaikat Jibril pun menjawab, tidak. Kemudian gadis itu berkata, sesungguhnya Allah menciptakan aku untuk orang yang lebih mementingkan ridha Allah yang Maha Luhur di atas hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari kali ini tentang bidadari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.